Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurjana Sarica. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul model-model pengembangan kurikulum pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Nah, model pengembangan kurikulum adalah suatu pola atau langkah sistematis yang digunakan dalam merancang dan menyusun kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan. Model ini penting. Kenapa? Karena yang pertama, memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kurikulum. Yang kedua, membantu guru dan lembaga pendidikan dalam merancang pembelajaran. Dan yang ketiga, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam materi ini, kami akan membahas beberapa model, yaitu yang pertama, model Taylor, yang kedua, model Taba, yang ketiga, model Oliva, dan yang keempat, model Benz. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model yang pertama, yaitu model Taylor. Model ini dikemukakan oleh Ralph Taylor. Model ini dikenal sebagai model yang paling sederhana dan juga sistematis, dengan 4 langkah utama yang perlu kita ketahui dari model Taylor ini, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pendidikan, yang kedua, menentukan pengalaman belajar, yang ketiga, mengorganisasi pengalaman belajar, kemudian yang keempat ada evaluasi. Nah, ciri utama daripada model Taylor ini adalah berorientasi pada tujuan. Contoh nyata kita ambil di sekolah dasar. Guru pendidikan agama Islam ingin siswa mampu melaksanakan sholat dengan benar. Maka daripada itu, tujuannya itu siswa bisa praktik sholat. Kemudian pengalaman belajarnya, praktik langsung di dalam kelas. Kemudian organisasinya kita ambil, yaitu dimulai dari niat, kemudian salam. Nah, di akhirnya itu ada evaluasi. Guru bisa menilai praktik siswa tersebut. Nah, model ini sangat mudah digunakan, namun cenderung kaku karena bersifat linear. Model kedua adalah model Taba yang dikemukakan oleh Hilda Taba. Perbedaan dengan Taylor, model ini menggunakan pendekatan Grand Strong, yaitu dimulai dari guru. Langkah-langkahnya yaitu ada 6. Yang pertama itu ia adalah diagnosis kebutuhan siswa. Yang kedua ada merumuskan tujuan. Yang ketiga ada memilih materi. Yang keempat mengorganisasi materi. Yang kelima menentukan pengalaman belajar. Yang keenam ada evaluasi. Ciri-ciri utamanya ini lebih fleksibel, berpusat pada siswa. Guru sangat berperan. Jadi contoh nyatanya itu seperti guru melihat siswa kurang memahami akhlak sopan santun. Maka guru tersebut mengidentifikasi masalah, menyusun materi akhlak, membuat kegiatan seperti role play, bermain peran, lalu mengevaluasi perubahan sikap siswa. Model ini lebih sesuai dengan kondisi nyata di kelas. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian keempat, model perkembangan kurikulum, yang dimana kita akan bahas model Olive dan model Ben, yang dimana kita akan bahas tentang model Olive. Model Olive ini bersifat komprehensif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Model ini cocok untuk pengembangan kurikulum di tingkat lembaga atau sekolah. Contohnya, sekolah menyusun kurikulum PAI lengkap dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk tujuan, materi, dan evaluasi secara menyeluruh. Kemudian ada model Ben. Model ini berfokus pada pengalaman siswa dan kehidupan nyata, yang dimana ciri-cirinya itu yang pertama integratif, kontekstual, kemudian berpusat pada siswa. Contohnya, materi zakat tidak hanya sekedar teori, tetapi siswa harus diajak praktik untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan. Nah teman-teman, model ini membuat pembelajaran lebih bermakna. Baik, dari beberapa model yang telah dijelaskan,
dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki kelebihan masing-masing. Yang pertama, Tiller, sistematis dan sederhana. Yang kedua, Taba, fleksibel dan berbasis kebutuhan siswa. Yang ketiga, Olive atau komprehensif. Yang keempat, Ben, kontekstual dan berpusat pada pengalaman. Dalam pengembangan kurikulum PAI atau pendidikan agama Islam, model-model ini dapat dikombinasikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, pemikiran Al-Ghazali tentang menekankan akhlak, atau juga Ibnu Khaldun menekankan pengalaman dan lingkungan, sehingga kurikulum tidak hanya fokus pada ilmu tetapi juga pada pembentukan karakter. Penegasan penting, model Tiller dan Taba adalah model pengembangan kurikulum, bukan model evaluasi, walaupun di dalamnya terdapat tahap evaluasi. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.